Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Oke ya, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang interaksi sosial ya. Kemudian mungkin ada pertanyaan terkait dengan interaksi sosial ya. Misalnya, apa yang akan terjadi jika manusia tidak berinteraksi? Ada yang tahu? Nah, anak bingung ya menjawabnya ya. Oke ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Masih juga bingung? Kemudian mengapa interaksi sosial penting dalam masyarakat? Masih bingung juga anak-anak? Oke ya. Ini nanti akan saya tampilkan video tentang interaksi sosial ya. Jadi anak-anak mencermati apa-apa yang nanti berhubungan dengan interaksi sosial. Mohon dicatat ya, sehingga nanti kalau anak-anak sudah mencatat poin-poin penting, anak-anak bisa belajar apa saja tentang interaksi sosial. Oke ya, sudah siap ya, kita menonton video dulu. Silakan diperhatikan videonya ya. Kali ini kita akan membahas materi interaksi sosial. Setelah kegiatan pembelajaran hari ini, menjelaskan pengertian interaksi sosial dan juga menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial. Dan yang ketiga, menjelaskan bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Manusia sangat terdiri dari masyarakat. Interaksi sosial adalah hubungan yang dibangun manusia untuk mencapai kebutuhan hidup. Syarat terjadinya interaksi sosial pertama adalah pelakunya dari kebutuhan hidup. Syarat terjadinya interaksi sosial adalah hubungan yang dibangun antara. Oke ya, interaksi sosial yang dimaksudkan di sini adalah apa anak-anak? Menggali antar manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, kebutuhan hidupnya ya, silakan dicatat pada bukunya masing-masing ya. Kemudian kita lanjutkan lagi videonya ya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Syarat terjadinya interaksi sosial pertama adalah pelakunya dari unsur secara tiga balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan sifat-sifat yang sama. Yang keempat, adanya suatu hubungan berdasarkan pelaku interaksi sosial. Yang ketiga, antara individu dengan individu. Yang kedua, antara individu dengan kelompok. Yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Sementara berdasarkan caranya, suatu proses interaksi sosial. Baik ya, interaksi tadi ada dua macam. Apa saja? Interaksi secara langsung. Kemudian yang kedua, interaksi secara tidak langsung. Ya, tadi sudah dijelaskan di video, ada beberapa contohnya juga ya. Tapi yang secara langsung seperti kita ini ya, langsung bertatap mata seperti ini. Kemudian tadi yang secara tidak langsung apa aja? Melalui Telepon. ya, boleh ya, interaksi melalui telepon itu termasuk interaksi secara tidak langsung. Kita lanjutkan videonya ya. Berdasarkan pada beberapa faktor. Pertama, faktor imitasi.
Untuk interaksi sosial, pertama proses yang asosiatif, kedua proses yang disosial. Proses asosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesamaan pandangan. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, kerjasama, akomodasi, asimilasi. Kerjasama merupakan usaha bersama antara orang per orang atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau lebih tujuan bersama. Contohnya, akomodasi bukan usaha manusia untuk melakukan makanan, jadi usaha yang sekali. Kedua, akomodasi kolaborasi bukan baik. Yang ketiga, asimilasi merupakan cara mengatasi individu dan memperbaiki untuk mencapai kesimpulan dari kebijakan senjata. Proses asimilasi dapat menimbulkan sikap toleransi, sikap saling menghargai perbedaan dan kebudayaan, kesamaan dalam unsur kebudayaan, serta kepentingan. Dalam hal makanan, ada destinasi, misalnya bakso, makanan yang dibawa oleh orang Tiongkok. Kemudian nama pelabuhan diambil sebagai makanan Indonesia yang dibuat dari daging sapi, ayam, dan sebagainya. Proses-proses yang disosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik. Proses-proses yang disosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merendahkan solidaritas kelompok. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, kompetisi, kontraksi, dan pertentangan. Yang pertama, kompetisi atau persaingan. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya, juara, suksesan, sosial, dan teknologi. Oke ya, itu tadi video yang pertama. Dari sini mungkin ada pertanyaan anak-anak? Ada yang ditanyakan? Tidak ada, sudah paham semua ya. Jadi tadi itu sudah dijelaskan. Ada beberapa hal juga ya yang mempengaruhi interaksi sosial. Apa saja tadi? Imitasi, kemudian sugesti, identifikasi, ada simpati, terus apa lagi? Empati, motivasi, status, dan peran sosial ya. Kemudian ada lagi komunikasi dan norma dan nilai sosial. Baik anak-anak, kita lanjutkan untuk video yang kedua biar kalian nanti lebih memahami tentang interaksi sosial ya. Oke ya, kita lanjutkan untuk video yang kedua. Hai teman kece, pernah kamu melihat nasi di piringmu dan terpikir bagaimana nasi ini bisa sampai ada di piringmu? Selain ibu yang memasakkan dan menyajikan nasi untukmu, ternyata ada petani juga yang menanam
padinya dan pedagang yang menjual beras yang dihasilkan oleh petani. Itu artinya, manusia selalu membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itulah manusia perlu melakukan interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara satu orang dengan orang lain, antara satu orang dengan satu kelompok, maupun hubungan antar kelompok. Tindakan apa saja yang termasuk dalam interaksi sosial? Suatu tindakan disebut sebagai interaksi sosial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Melibatkan lebih dari satu orang. 2. Berlangsung secara timbal balik, artinya perlu ada respon atau tanggapan dari orang lain. 3. Adanya komunikasi atau pesan yang disampaikan, baik dengan cara bertemu langsung atau tidak langsung, melalui chat dan telepon. 4. Adanya tujuan tertentu. Interaksi sosial dapat kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja bentuk interaksi sosial? Secara umum, proses interaksi sosial dibagi menjadi dua, yaitu proses asosiatif dan proses disosiatif. Proses asosiatif adalah interaksi yang mengarah pada kesatuan pandangan. Contoh bentuknya adalah kerjasama, akomodasi atau meredakan konflik, dan asimilasi atau membaurnya kebudayaan. Proses disosiatif adalah interaksi yang mengarah pada konflik dan merendahkan solidaritas kelompok. Contoh bentuknya adalah kompetisi atau persaingan, kontroversi atau ketidaksukaan yang disembunyikan, dan pertentangan atau konflik. Agar interaksi sosial berjalan seperti yang diharapkan, dibentuklah norma-norma yang mengatur kehidupan manusia. Norma yang ada di masyarakat, ada yang mengikat dengan kuat, ada yang lemah. Tingkatan norma tersebut ada 4, yaitu: pertama, cara atau usage adalah norma yang berkaitan dengan cara atau tindakan seseorang. Contoh cara makan atau berpakaian. Sanksi jika melanggar norma ini ringan, misalnya sekedar celah. 2. Kebiasaan atau fault waste adalah norma yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya, menghormati orang yang lebih tua. Sanksi jika melanggar norma ini adalah berupa teguran. Ketiga, tata kelakuan atau mores adalah kebiasaan yang sudah diterima sebagai norma pengatur, sehingga ada sanksi tertentu jika melanggar. Contohnya, tata tertib sekolah. 4. Adat istiadat atau custom adalah tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat. Contohnya, pelaksanaan hari raya Nyepi di Bali. Jika dilanggar, sanksi keras akan didapatkan dari masyarakat. Sekumpulan norma yang ada dalam masyarakat akan membentuk lembaga sosial. Lembaga sosial ada bermacam-macam. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, lembaga keluarga, yaitu unit sosial yang terkecil dalam masyarakat. Umumnya, keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Lembaga keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan perlindungan kepada setiap anggota keluarga, menghasilkan keturunan, dan membentuk kepribadian anak, memberikan kasih sayang, dan mengawasi. Kedua, lembaga agama, yaitu sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat. Fungsi lembaga agama adalah sebagai pengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia lainnya, serta alam di sekitarnya. Selain itu, lembaga agama juga berfungsi sebagai tuntunan untuk membedakan yang benar dan yang salah. Ketiga, lembaga ekonomi, yang mengatur hubungan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh lembaga ekonomi adalah pasar, koperasi, dan perusahaan. Lembaga ekonomi berfungsi sebagai pedoman dalam berbagai kegiatan ekonomi, misalnya dalam meningkatkan hasil produksi, mendistribusikan, serta mengonsumsi barang atau jasa. Keempat, lembaga pendidikan, yaitu tempat berlangsungnya proses pendidikan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik. Contoh lembaga pendidikan adalah pendidikan formal seperti SD, SMP, dan SMA, serta pendidikan non-formal seperti lembaga kursus. Lembaga pendidikan berfungsi untuk mempersiapkan seseorang untuk bekerja dengan bekal keterampilan yang diperoleh, mengembangkan bakat, serta melestarikan kebudayaan dalam masyarakat. Kelima, lembaga politik, yaitu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Contoh lembaga politik yang ada di Indonesia adalah pemerintahan pusat dan daerah, DPR, Mahkamah Agung, serta partai politik. Lembaga politik berfungsi untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Misalnya,
dengan membuat peraturan dan menegakkan hukum. Fungsi lainnya adalah mengusahakan kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan pelayanan sosial di bidang kesehatan dan pendidikan. Selain itu, juga memenuhi kebutuhan pokok masyarakat mulai dari makanan, pakaian, hingga tempat tinggal. Interaksi sosial penting untuk kita sebagai manusia agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Agar interaksi sosial dapat berjalan dengan baik, dibuatlah norma-norma yang mengatur masyarakat. Sekumpulan norma ini kemudian akan dibentuk dan dijalankan oleh lembaga-lembaga sosial. Nah, sekarang jadi makin paham ya mengenai interaksi sosial dan lembaga sosial. Sebagai makhluk sosial dan warga negara yang baik, mari kita patuhi norma yang berlaku agar hidup kita semua damai dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Perhatikan gambar berikut. Apa jenis lembaga sosialnya? Interaksi sosial seperti apa yang mungkin terjadi di dalamnya? Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan soal topik interaksi sosial dan lembaga sosial, yuk kunjungi website kita. Itu tadi video yang kedua ya. Di video yang kedua tadi itu menjelaskan bahwa betapa pentingnya interaksi sosial. Karena dengan interaksi sosial kita dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam mengatur interaksi sosial di masyarakat, yaitu dengan adanya apa? Norma ya. Ada beberapa norma yang tadi sudah disampaikan di video pembelajaran tadi ya. Oke ya. Kita lanjutkan berikutnya, anak-anak kita membentuk dua kelompok ya. Seperti yang ada di depan ini, saya juga ada gambar-gambar tentang interaksi sosial. Yang tadi itu dibagi menjadi dua bentuk ya. Apa saja tadi, Cak? Asosiatif dan Ya, betul ya, asosiatif dan disosiatif ya. Yang pertama yaitu kerjasama yang dibentuk oleh asosiatif. Yang berbentuk asosiatif tadi jenisnya ini seperti kerja bakti, seperti ini ya. Ada fotonya ini nanti. Kemudian yang kedua adalah disosiatif. Contohnya seperti konflik di masyarakat. Oke, jadi nanti anak-anak kita belajar bersama membuat tabel jenis interaksi sosial, bentuk, contoh, dan pengaruhnya. Anak-anak boleh nanti berdiskusi sebentar ya. Maju ke depan untuk perwakilan saja ya, tidak perlu banyak-banyak, nanti konflik di masyarakat. Oke, jadi nanti anak-anak kita belajar bersama membuat tabel jenis interaksi sosial, bentuk, contoh, dan pengaruhnya. Anak-anak boleh nanti berdiskusi sebentar ya. Maju ke depan untuk perwakilan saja ya, tidak perlu banyak-banyak, nanti satu kelompok diwakili oleh 4 atau 3 orang ya. Oke, silakan dipelajari dulu, silakan dibaca ya, dibaca dulu. Oke, yang nanti kelompok 2, siapa nanti yang mewakili? Silakan maju ke depan. Ada berapa orang? Ya, untuk kelompok 2 ini masuk di disosiatif ya. 3 siswa aja maju ke depan ya nanti ya. Kita persiapkan untuk yang kelompok 1 dulu, maju ke depan. Ayo Mbak, maju dulu. 1, 2, 3, 4. Ayo, 4 orang. Silakan dibaca ya di depan kelas tabelnya, didiskusikan. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan. Ya. 4 orang. Ayo, 4 orang. Kurang 1. Ya, yang pertama tadi apa? asosiatif. Ya, dibaca dulu jumlah apa? Jenis interaksinya. Jenis interaksi sosial asosiatif, bentuk kerjasama, contoh gotong royong membersihkan lingkungan desa, pengaruhnya meningkatkan solidaritas dan hubungan antar warga. Yang kedua, akomodasi, mediasi antara dua kelompok yang berselisih, mengurangi konflik dan menciptakan harmoni sosial. Yang ketiga, asimilasi, contoh perkawinan antara dua budaya berbeda, pengaruh membentuk identitas sosial baru yang lebih inklusif.
Ya, terima kasih penampilan dari kelompok 1 yang lainnya, tepuk tangan. Berikutnya yang kedua ya, kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Ayo maju dulu Mas. Kelompok 2. Kami ada 1, 2, 3. Ayo silakan dibaca aja ini. Jadi nanti didiskusikan di depan. Ayo. Ya silakan kelompok 2. Jenis interaksi sosial, disosiatif, bentuk, kompetisi, contoh, persaingan antara pedagang di pasar untuk menarik pelanggan, pengaruh, memacu inovasi tetapi juga berpotensi meningkatkan kesenjangan. Oke ya, berikutnya yang kedua. Disosiatif, bentuk kompetisi, contoh persaingan antar pedagang di pasar untuk menarik pelanggan, pengaruh memacu inovasi tetapi juga berpotensi meningkatkan ketegangan. Oke ya. Bagaimana kelompok 2? Sudah cukup? Cukup ya? Oke ya, itu tadi penampilan dari kelompok 2. Terima kasih. Jadi Cak, interaksi sosial tadi itu ya ada 2 bentuknya, yaitu asosiatif dan disosiatif ya, yang memainkan peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk dinamika sosial yang kompleks. Pemahaman tentang kedua jenis interaksi ini membantu menciptakan keseimbangan antara harmoni dan perbedaan dalam masyarakat ya. Oke ya, demikian untuk pembelajaran kita kali ini ya. Kemudian ada beberapa hal yang nanti perlu dicermati oleh anak-anak ya, termasuk juga apa tadi? Faktor-faktor apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial ya. Saya rasa anak-anak sudah paham semua ya. Kemudian karena tadi sudah presentasi di depan ya, kita sudah membahas tentang interaksi sosial ini mulai dari penayangan video, tadi sudah diskusi sudah. Kemudian ada tugas lagi Cah ya, bagaimana kalian dapat menerapkan nilai-nilai positif dari interaksi sosial di lingkungan kalian ya, bagaimana. Nah kemudian ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui ya, bahwasanya saya sangat bangga dengan kerja keras kalian hari ini ya, karena kalian sudah bagus sekali di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini ya. Tetap semangat ya, karena belajar adalah proses dan setiap langkah kecil yang kalian ambil membawa kalian lebih dekat kepada tujuan ya. Jangan takut untuk mencoba anak-anak ya. Teruslah berusaha. Saatnya jam ke-8 dimulai. Karena kesalahan adalah bagian dari belajar. Seperti kalian Oke ya, kemudian di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang apa tadi? Penerapan nilai-nilai positif dari interaksi sosial ya. Materi ini sangat menarik anak-anak ya, nanti kita
lanjutkan di minggu depan. Saya harap anak-anak bisa belajar atau membaca sedikit tentang materi yang akan kita lanjutkan di minggu depan ya. Sampai jumpa di kelas berikutnya ya, dan jangan lupa anak-anak tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.